Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa faj'ati niqmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur atas limpahan nikmat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pagi kita kembali dipertemukan dalam ilmu di kajian intensif di salah satu buqah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Afdhalul buqati wa habbu ila Allah masajiduha. Seutama-utama tempat dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin adalah masjid. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi siapapun yang senantiasa memakmurkan masjid, menghadir di masjid, nazlan yaumal qiyamati, berupa jamuan kelak pada hari kiamat. Seseorang yang datang ke masjid maka sejatinya adalah tamu bagi Allah Rabbul Alamin. Sudah sepantasnya, selayaknya, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin kelak pada hari kiamat muliakan mereka dengan diberikan jamuan kullama ghada aw raha ila masjid, selama dia pergi berangkat menuju masjid. Demikian pula seutama-utama majlis adalah majlis ilmu, majlis zikir, majlis di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an, dikaji bersama hadis-hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsuna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah guna membaca ayat Al-Quran, kitabullah, saling mempelajarinya,
antara satu dengan yang lainnya, kecuali akan datang kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka diliputi dengan rahmat Allah. Para malaikat menaungi mereka dalam keadaan mereka mendoakan, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, turunkan rahmat-Mu untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah sebut-sebut mereka, nama-nama mereka di hadapan para malaikat sebagai bentuk pemuliaan. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian daripada mereka. Allahumma amin. Ikhwani fillah rahimanillah, tidak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang semoga menjadi bagian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita masuk di kelanjutan pembahasan fikih muamalah dengan tema al-hukmu fi ikhtilafil bai'i wal mushtari. Perbedaan antara penjual dan pembeli. Mungkin sebagian dari kita bertanya tentang makna dari tema yang kita angkat. Walaupun sejatinya mungkin kalau secara praktis di lapangan akan kita dapati banyak kasus terjadinya perbedaan silang pendapat antara penjual dan pembeli, baik itu sebelum akad terjalin atau bahkan sekalipun setelah akad terjadi, bahkan setelahnya barang telah dikuasai, telah dibeli, telah berpindah status haknya menjadi hak siapa? Pembeli. Terkadang disitulah muncul perselisihan, entah itu berkaitan dengan syarat tambahan dari entah itu pembeli atau penjual di luar daripada kesepakatan. Padahal bisa jadi dilihat dari sisi tinjauan rukun dari perniagaan tersebut, jual beli tersebut sudah terpenuhi semua. Syarat-syarat dasarnya sudah juga terpenuhi. Hanya saja biasanya ada susulan tambahan berupa syarat. Nah, ini yang pada akhirnya nanti menjadi polemik, akan berdampak kepada status kepemilikan dari sil'ah atau barang. Ya, ini bisa terjadi di ranah tijarah, jual beli, dalam rohan pergadaian, sewa menyewa, ya, atau lain sebagainya. Baik. Barangkali itu sebagai muqaddimah. Kemudian satu lagi hadis. Jadi insyaallah kita kaji dua hadis. Mengingat hadis yang kedua ini berkaitan dengan hadis atau dengan tema sebelumnya. Ya, ini termasuk kategori komoditi. Ya. Barang atau sil'ah yang atau terlarang. Ya, jadi ada dua bahasan sekaligus melengkapi, menyempurnakan pembahasan sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk tema. Karena bermuara nanti ke tema. Semua akan kembali kepada tema. Kalau kita paham tema yang kita angkat sekarang, akan memudahkan kita memahami bahasan kita bismillah. Banyak dari kita kadang nggak paham tema. Setelah itu kajiannya juga nggak paham pada ujungnya. Baik, kita masuk di hadis pertama yang dibawa oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitabnya Bulughul Maram. Al-hukmu fi ikhtilafi al-bai'i wal mushtari. Hukum seputar perselisihan, perbedaan pandangan, pendapat antara penjual dan pembeli. Hukum perselisihan, perbedaan pandangan, pendapat antara penjual dan pembeli.
An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ibnu Mas'ud. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dahulu aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dahulu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Idza ikhtalafal mutabayi'ani jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, walaisa bainahuma bayyinatun, sedangkan tidak ada bukti di antara keduanya. Sedangkan tidak ada bukti di antara keduanya. Fal qawlu, maka pendapatnya, ma yaqulu rabbus sil'ati, pendapat pemilik dari barang. Pendapat dari pemilik barang. Au yatata'arokani, atau keduanya saling meninggalkan. Maksudnya mengurungkan perniagaan mereka berdua, membatalkan. Rawahul khamsatu wa sahhahahu al-Hakim. Hadis diriwayatkan oleh imam yang 5. Imam yang 5 dimaksud Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, ya, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Abu Dawud, ya, An-Nasai, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Ada juga diriwayat yang lain Imam Tirmidzi, Imam Ahmad. Baik. Kita ulangi sekali lagi. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan bahwa dahulu aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza ikhtalafal mutabayyani, jika terjadi perselisihan antara kedua atau antara penjual dan pembeli, walaisa bainahuma bainatun, sedangkan mereka berdua tidak memiliki bukti. Fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah, maka pendapat yang diterima adalah pendapat pemilik barang, atau keduanya saling meninggalkan atau mengurungkan perniagaan atau akad tersebut. Dari sisi terjemah bisa dipahami. Nah, kita masuk. Saya tidak akan kaji dari sisi takhrij hadis. Pembahasan takhrij hadis cukup panjang. Artinya kesimpulannya secara umum bahwa hadis ini terjadi silang pendapat tentang kesohihan dan ketidaksohihannya. Tuh. Namun kita bacakan di bagian akhir,
nukilan para ulama terkait hadis ini, komentar para ulama terkait hadis ini. Ya, di antaranya perkataan Ibnu Abdul Hadi, alladhi yadharu anna haditha Ibnu Mas'ud fi hadzal bab. Kata beliau, yang nampak dari hadis Ibnu Mas'ud tentang atau dalam bab ini, masalah ini, bimajmu'i turuqihi lahu aslun, dengan dikumpulkannya jalan-jalan, ya, sanad hadis, syawahid, ya, dan mutaba'ah, ada dua, ada syawahid, ada mutaba'ah. Ya, jalur itu ada dua dalam perhadisan, ada syawahid dan mutaba'ah. Kalau syawahid nanti kembali perbedaan sahabat yang meriwayatkan. Kalau mutaba'ah nanti dari sisi tinjauan sanad hadisnya yang berbeda, tapi sahabat hadisnya sama. Tuh. Karena mungkin di atas sama, di bawah berbeda. Istinbat kesimpulannya pun nanti berbeda. Nah, disebutnya mutaba'ah yang seperti demikian. Dan yang dikaji di ilmu mustalah hadis. Ya. Bukan tidak diutamakan ya, tapi kita memilih mana yang lebih utama untuk kita sama-sama kaji ya di waktu ini. Nanti di lain kesempatan kita kaji ya. Setelah hadis. Masya Allah, udah lama. Baik. Bal huwa haditsun hasanun yuhtajja bihi. Istinbat beliau Ibnu Abdul Hadi, hadis ini hasan. Ya, hadis ini derajatnya apa? Hasan. Yuhtajju bihi. Bisa dijadikan sebagai hujjah. Bisa dijadikan sebagai hujjah. Lakin fil lafzi ikhtilaf. Walaupun demikian lafalnya yang berbeda-beda. Lafalnya berbeda-beda tapi maknanya sama. Kurang lebih demikian. Baik, kita masuk di fikih hadis. Al-haditsu dalilun ala annahu idza hasala khilafun bainal ba'i wal mushtari. Hadis ini dalil jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Hadis ini dalil jika terjadi perselisihan, perbedaan pandangan antara penjual dan pembeli. Walaysa ladai ahadihima bayyinatun. Sedangkan keduanya tidak punya bukti. Berarti zahirnya kalau mereka di antara keduanya punya bukti, pendapat yang diterima adalah pendapat siapa? Sebentar. Kalau antara pemilik barang dan pembeli, berarti jika salah satu di antara mereka punya bukti yang menguatkan bahwa pendapat mereka itu benar, mana pendapat yang lebih kuat yang diambil, yang dianggap benar? Zahirnya kalau melihat dari zahir hadis, dia yang punya apa? Bukti. Jika bukti pendapat itu ada di pemilik barang, maka pemilik barang. Jika bukti justru ada di pembeli, maka berarti kebenaran ya itu di pembeli. Ini asalnya. Bisa dipahami ya? Walaysa ladai ahadihima bayyinah. Nah, ini yang maksud. Dan keduanya tidak punya bukti. Tidak punya bukti. Jika terjadi demikian dan keduanya tidak punya bukti, fa innal qaula qaulul ba'i. Maka pendapat yang diterima adalah pendapatnya siapa? Pemilik barang, penjual. Wa min suwar ikhtilaf, di antara contoh atau gambaran dari ikhtilaf, perbedaan, perselisihan antara penjual dan pembeli,
Al-ikhtilafu fi qadaris saman. Perbedaan pendapat tentang harga barang. Di antaranya perbedaan pendapat harga barang. Wala bayyinatun, dan tidak ada bukti, tidak ada bukti dari keduanya. Fal qawlu qawlul bai'i, maka pendapat yang dianggap diterima adalah pendapat siapa? Pemilik barang. Wa warabu sil'ah, kenapa alasannya? Karena dia pemilik barang. Karena dia pemilik barang. Nah, apa yang diperdagangkan? Au yatatarokani au yatafasakhani. Yatafasakhani, atau keduanya saling meninggalkan perjualbelian tersebut, atau yatafasakhani, membatalkan jual beli tersebut. Lianna ikhtilafahuma yamna'u taqdir al-iwad. Karena perbedaan pandangan di antara keduanya menghalangi kadar daripada barang, status barang. Artinya kan tidak jelas. Kan nanti kembali ke syarat sahnya jual beli yang sudah disampaikan. Apa di antaranya syarat sah jual beli? Kejelasan apa? Kesepakatan apa? Apa di antara syarat sah? Ini harus terus diulang-ulang. Yang 7 syarat dari jual beli itu harus terus diulang-ulang. Karena nanti akan bermuara ke situ semua. Penyimpangan-penyimpangan dalam perniagaan, berjual beli, dalam muamalah itu nanti akan bermuara ke situ semua. Ke rukun dan ke situ. Rukun turunannya nanti syarat. Ada? Poin keberapa? Saling antara, saling bisa masuk ke situ. 2, antara penjual dan pembeli saling ridho. Karena tidak ada persetujuan sehingga menyebabkan bisa jadi apa? Tidak saling ridho. 1. Yang kedua apa? Syarat yang lain apa? Terkait barang. Barangnya ada. Ada nggak ini? Barang mah ada, Pak. Tapi ada ketidaksepakatan apa? Harga. Nah, ini kaitan harga gimana? Hah? Nah, harga telah diketahui oleh keduanya, ini penjual dan pembeli. Telah diketahui dan telah disepakati antara kedua. Ini nggak disepakati. Sehingga apa yang terjadi? Syarat jual beli salah satunya terangkat di situ. Syarat sah itu. Sehingga syariat memberikan pilihan. Ya, opsi. Opsi yang pertama adalah apa? Jika terjadi perbedaan pandangan antara penjual dan pembeli, ya, penjual dan pembeli, sedangkan keduanya tidak punya bukti dalil yang menguatkan masing-masing pendapat, maka dianggap kalau pandangan syariat ucapan siapa? Penjual atau pemilik barang. Kalau dari sisi harga, atau karena kemungkinan besar tidak ridho, karena tidak terjadi kesepakatan, kemungkinan besar opsi yang kedua itu apa? Batal, pasah, itu membatalkan. Baik. Bi'anyakul al-ba'i sebagai contoh. Bi'tuha 'alaika bimi'ati riyalin. Saya jual sil'ah barang tersebut dengan harga 100 real. Wa yaqulul mushtari, pembeli mengatakan bal bisamanin. Enggak, bukan 100 tapi 80. Wala bayyinatun, tidak ada juga bukti. Fal qawlu qaulul bai'i, maka pendapatnya itu adalah pendapat pemilik barang, penjual. Au yatatarakani, atau saling meninggalkan. Faka'annahu bai'un lam yaqdar fihi al-iwa. Seakan-akan jual beli tersebut itu tidak jelas dari sisi kadar harga ya dari barang. Wa dhahirul hadis annal qawla qaulul bai'i biduni yaminihi. Kalau melihat dari zahir hadis,
langsung pendapat yang diterima itu jika tidak ada bukti adalah pendapat siapa? Pemilik barang, tanpa ada terlebih dahulu sumpah. Wa hadza qaulu Sya'bi wa hakahu Ibnu Munzir. Nah, ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dihikayahkan oleh Imam Ibnu Munzir dari Imam Ahmad. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Jadi tidak perlu bersumpah secara otomatis, pendapatnya adalah pendapat siapa? Penjual. Ini pendapat pertama Imam Syafi'i. Wa dzalika li anna sil'ata kanat lil bai'. Masalah. Alasannya adalah status barang milik siapa? Penjual. Wal aslu baqa'u milkuhu 'alaiha. Sedangkan asal kepemilikan barang, status barang itu tetap milik siapa? Pemilik barang. Wal aslu bara'atu zimmatil mushtari minats tsaman. Dan hukum asal bara'atu zimmatil mushtari, berlepas dirinya pembeli dari harga. Asal harga kan nanti ditawarkan oleh siapa? Penjual. Sehingga yang berhak untuk mengajukan harga itu siapa? Penjual, pemilik barang. Fayabqal amru ala makana as-sil'atu li sahibiha. Jadi, nah ini masuk ke ranah kaidah fiqhiyah. Ya, al-aslu makana ala makana. Asal sesuatu itu ya, al-aslu makana ala makana. Asal sesuatu itu ya kembali kepada hukum asalnya. La tukhraju minhu illa biridahu, tidak boleh dikeluarkan kecuali atas keriduan daripada pemilik barang. Baik. Wal qaulu tsani, pendapat kedua. Pendapat kedua, annahuma yatahalafani. Pendapat kedua, keduanya harus bersumpah. Ya kalau yang pertama nggak ada sumpah di situ, baik penjual atau pembeli. Pendapat kedua, patokannya tetap kesumpah. Bukan status barang, tapi kesumpah. Mengingat ada hadis Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti, dalil itu bagi orang yang mengklaim, menganggap ini milik barang saya, harganya segini. Wal yaminu 'ala man ankara. Sedangkan sumpah bagi orang yang mengingkarinya. Orang yang mengingkarinya wajib bagi dia untuk bersumpah. Wa kullun minhuma mudda'in wa munkir. Dalam keadaan ini, penjual dan pemberi keduanya dalam dua keadaan. Satu mengklaim harga barang 100, ini penjual. Pembeli mengklaim harga berapa? 80 tadi. Dan sisi yang lain juga dia mengingkari, yang 100 mengingkari 80, yang 80 mengingkari 100. Sehingga keduanya ada dua sisi. Fa innal bai'a mudda'in anna tsamana tadi. Wa ala hada, jika terjadi seperti ini, fal qaulu bil yamin mustafad min dalilin akhar, maka keduanya harus bersumpah. Wa hada qaulu Abi Hanifah, diambil dari dalil ini, al bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Jadi keduanya wayahna harus apa? Harus bersumpah. Tuh. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan ini ada pendapat masyhur dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan masyhur di mazhab Imam Ahmad. Dari dua pendapat ini, saya bawakan di Minhatul Alam, buah karya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Kata beliau, wal qaulul awwalu al-arjah. Wal qaulul awwalu arjahu.
Dari dua pendapat. Apa pendapat pertama? Tidak perlu bersumpah dan hukum asalnya kembali kepada status pemilikan barang. Karena status pemilikan barang berarti milik siapa? Milik penjual. Sehingga pendapat yang diterima adalah pendapat pemilik barang, penjual. Kalau yang kedua, harus bersumpah. Karena kan tidak ada bukti. Kalau ada bukti, sudah. Gitu. Wal qaulul awal arjah. Ternyata pendapat pertama dianggap lebih rojih, lebih kuat. Jadi dalil yang sedang kita kaji dianggap lebih kuat dari sisi pengamalan terhadap masalah ini, konteks masalah ini. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Li'annahu muayyadun bi dhahiril hadis, karena ini dikuatkan dengan zahir hadis. Idza qulna bi tahsinihi, apabila kita menganggap atau menilai bahwa hadis ini sebagaimana kata perkataan Ibnu Abdul Hadi tadi hasan, yuhtajju, dijadikan sebagai hujjah. Wa li'annal bai'a gharimun, karena penjual itu adalah apa? Gharim itu apa? Kuasa, punya apa? Kuasa. Fala yumkinu an tukhraja as-sil'atu min milki illa bi thamanin yawdahu. Tidak mungkin barang bisa keluar kecuali atas keridoan daripada pemilik dari barang tersebut. Fayma an yaqbal al-mustari bidzalika, nanti akan diserahkan selanjutnya kepada pembeli mau nerima atau enggak dengan harga segini. Karena keumuman tijarah jual beli kan demikian juga kan ya. Ya. Biasanya kan terjalin di awal akad ada apa? Tawar menawar, dan hukum asalnya tetap kuasanya tetap dimiliki siapa? Pemilik barang. Tuh. Nanti akan bermuara ridho atau tidak. Wa imma an yafsakha al-bai'. Apakah menerima ridho atau membatalkan perniagaan atau perjualan belian tersebut. Wala hajata li tahaluf, sehingga tidak dibutuhkan untuk sumpah. Karena tidak butuh untuk apa? Sumpah. Wallahu taala ala wa ala. Sampai di sini dulu. Bisa dipahami? Ada contoh kasus enggak? Apa? Sebagai apa contoh kasusnya? Kalau gambarannya seperti apa tadi? Saya bawakan ya di contoh kasus jika seorang menjual rumah di beberapa waktu kemudian, ini sudah terjalin akad berarti. Ia mengatakan bahwa rumah tersebut masih dalam status gadai. Paham? Akadnya sudah terjadi. Baru penjual ngomong bahwa rumah ini statusnya apa? Objek gadai. Ya. Dengan perkataan itu dia ingin apa? Membatalkan jual beli. Karena banyak apa? Kalau rumah itu banyak ini ya. Banyak motivasi lah. Maka perkataan penjual ini pun tidak bisa diterima hukum asalnya. Kenapa? Karena hukum asal akadnya sudah apa? Terjadi. Kecuali jika bisa mendatangkan bukti yang menunjukkan bahwa rumah tersebut berstatus apa? Gadai, maka perkataannya bisa diterima. Bisa Pak ya? Kecuali kalau seandainya ada bukti bahwa rumah itu menjadi objek gadai. Maka hadis ini diamalkan. Ya, bisa dipahami ya? Ada lagi nggak yang lain? Kendaraan biasanya mobil. Ya, kendaraan, mobil. Sudah terjalin akad jual beli mobil. Kemudian hari datang penjual mengatakan
ada cacat di mobil. Tujuannya sama. Nanti akan khiar oleh memilih khiar. Maka hukum asal dari dakwaan itu adalah tidak diterima jika si pembeli bisa mendatangkan bukti kebenaran dakwaannya tersebut. Karena hukum asal dari barang yang sudah dibeli adalah bebas dari aib atau cacat. Jadi barang yang sudah dibeli, hukum asalnya apalagi terkait dengan aib, hukum asalnya adalah bersih, tidak ada apa aib atau cacat. Terima semua. Sehingga perkataan penjual tadi ini juga tidak bisa diterima. Wallahu ta'ala. Saya kira banyak ya pergadaian biasanya. Banyak. Tapi nanti bisa dikembangkan. Kita masuk di pembahasan kedua, hadis kedua, menguatkan pertemuan sebelumnya. Minal makasibil khabithati, termasuk bagian daripada kasab kotor. Termasuk bagian daripada kasab kotor. Usaha yang kotor. Kita bacakan hadisnya. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an samanil kalbi, upah dari jual beli anjing. Rasulullah telah melarang hasil ya. Hasil atau harga dari anjing. Jual beli apa? Anjing. Wa mahril baghi, mahar dan mahar perzinahan. Mahar. Nanti ada ya, kenapa dengan istilah mahar? Ya, karena hampir mirip gitu. Perzinahan mahar. Untuk menghalalkannya dalam tanda kutip. Ya, harus ada apa? Biaya. Kemudian wa hulwanil kahin. Yang ketiga, hulwanil kahin, upah perdukunan. Upah perdukunan. Kalau diartikan secara harfiah bahasa, hulwan itu manis. Hulwanil kahin. Hulwan itu hilwah. Maksudnya manisan, hulwan manis. Kenapa dikatakan manis? Nanti ada keterangan sesungguhnya. Karena dukun duduk manis, uang dapat. Ya begitu. Walihilwan asubullah. Ya. Min haitsu innahu yu'khadhu sahlan. Dia dapat upah mudah. Bila kulfatin, enggak punya apa? Usaha apapun. La muqabilatun masyaqqah. Enggak ada kesulitan apapun di situ. Pokoknya duduk manis cantik udah dapat duit. Dukun. Upah perdukunan. Istilahnya hilwanul kahin. Hilwanul kahin. Tapi kita ulangi ya. Jadi ada 3, termasuk kalau kemarin kan komoditi ya. Nah, sekarang lebih masuk ke jasanya atau kasab ya. Ke jasa lebih tepat ya. Pertama, Rasul SAW melarang apa? Jual beli atau upah hasil jual beli dari anjing. Yang kedua, mahar dari perzinahan. Yang ketiga, upah perdukunan. Hadis ini dianggap muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu disepakati pengeluarannya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim.
Kalau ada naha larangan, ya asalnya adalah haram. Illa lidalilin, kecuali ada dalil yang memalingkan dari hukum asal. Dan karena kita berbicara tentang akad muamalah, yaqtadil fasad, menunjukkan rusaknya muamalah tersebut. Fayakunu bayu hadhihi al-asya muharraman wal aqdu fasid. Perniagaan ini haram, akadnya rusak. Jadi kalau ada kalimat naha telah melarang dari Rasul, maka maknanya perniagaan tersebut itu haram, akadnya rusak. Tuh, tidak ada 3 ya tadi disebutkan. Baik, kita masuk di hadis. Al-hadithu dalilun ala nahyi an bai'i al-kalbi wa tahrimi thamani. Hadis ini dalil larangan jual beli anjing. Hadis ini dalil larangan jual beli anjing. Wa tahrimu thamanihi, hasilnya haram. Ini dalilnya. Hasilnya haram. Tegas nih pendapat pertama ini. Berarti ada pendapat kedua. Ada pendapat ketiga. 3 pendapat. Hasilnya haram. Secara zahir hadis kita, tadi apa yang kita sampaikan zahir hadis, tekstual hadis. 3 pendapat pandangan ulama terkait masalah ini. 3 pendapat pandangan para ulama terkait masalah ini. Jadi kalau kita baca sendiri, maka istinbatnya langsung kesimpulannya tadi tekstual hadis. Tapi kalau kita ngaji, itu berbeda. Ya, maksud ngaji itu mungkin sama ustadz atau siapa gitu ya, dikaji bareng. Pendapat pertama merupakan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian juga Imam Ahmad. Imam Ahmad sampai mutlak anjing apapun, la farqa bainal mu'allam wa ghairihi, tidak ada perbedaan baik anjing yang mu'allam itu terpelajar, terdidik, terlatih, baik anjing terlatih atau yang lainnya. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Wala baina yajuzu iktina'uhu, tidak pula berkaitan dengan anjing yang boleh untuk dipelihara atau tidak. Karena kan ada nas hadits yang menjelaskan bahwa ada beberapa anjing peruntukan dari sisi pemanfaatan boleh dipelihara. Tapi statusnya pemanfaatan, bukan apa? Jual beli. Jika ini paham, insya Allah sebenarnya kita akan ngerti fikihnya. Pemanfaatnya boleh, tapi statusnya jangan melalui proses apa? Jual beli. Karena jual belinya sebagaimana telah disampaikan di pembahasan sebelumnya, perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, di mana masalah al-intifa, pemanfaatan itu lebih luas daripada pembahasan jual beli. Jelas ya? Contoh kasusnya dalam masalah anjing ini, untuk jual belinya haram, tapi untuk sisi pemanfaatannya tidak mutlak, tidak semua. Ya, karena ada sebagian anjing berdasarkan hadis itu diperbolehkan dari sisi status apa pemanfaatannya, tapi bukan melalui proses apa jual beli. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal wa Ahmadu ala tahrimi bai'i mutlaqa, Imam Ahmad secara mutlak enggak. Maksudnya adalah dari sisi jual beli.
Wastadallu, dalilnya bi umumi hadzal hadis, berdasarkan keumuman hadis atau tekstual dari hadis ini. Coba lihat saja. Kan disebutkan di hadis itu an samanil kalbi, dari upah atau apa? Hasil perniagaan jual beli anjing. Al kalbi menunjukkan mutlak. Istighraq, seluruh anjing. Tuh. Pendapat kedua, annahu yajuzu bai'ul kilabi kulliha. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Annahu yajuzu bai'ul kilabi kulliha, boleh. Bolehnya apa? Bai'ul kilabi kulliha, menjual atau jual beli apa? Anjing. Semua. Kulliha, semua. Kok bisa begitu gitu kan, kalau mungkin kalau kita ya. Wa hadza qaulu Abu Hanifah. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wa anhu riwayatun, ada juga memang riwayat dari beliau, fil kalbil uqur annahu la yajuzu bai'uha. Apa anjing apa, wallahu a'lam, uqur itu anjing buruan. Wa inna ma yajuzu bai'u kalbi soidi au al kalbi alladhi fihi manfaatun. Hanya saja yang diperbolehkan bai'ul kalbi, jual beli anjing as-soidi, peruntukan untuk buruan, awil kalbil ladzi fihi manfaatun, atau anjing yang ada manfaatnya. Yang menjadi landasan dalil hadis Jabir bin Abdullah, hadis Jabir bin Abdullah dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, ya, bahwasanya Nabi SAW melarang an samanil kalbi wassinnau illa kalbus saydin. Nah, Rasul telah melarang dari hasil jual beli anjing kecuali dari anjing buruan. Jadi peruntukan untuk berburu. Ada pengecualian di hadis Jabir. Hanya saja nanti ada catatan mengenai hadis yang disebutkan Imam An-Nasai. Pendapat kedua, dalil yang kedua apa? Masih pendapat kedua. Annahu yubahul intifa'u bihi. Karena boleh dimanfaatkan. Wa yasihu naqlul yati fihi bil miras wal wasiyati wal hibbati fasaha bai'uhu kal bighal wal himar. Anjing statusnya seperti warisan atau tarikah, peninggalan harta warisan. Wal wasiyah juga bisa jadi wasiat, wal hibah juga bisa, statusnya bisa dihibahkan. Paham enggak? Anjing itu fasoha bai'uhu kal bighal wal himar, maka statusnya sah untuk diperjualbelikan kal bighali, seperti bighal, keldai, wal kal himar, seperti himar statusnya, katanya begitu. Bisa dimana enggak? Ya, status anjing itu bisa diwariskan, bisa hibah, bisa dihibahkan. Jika sesuatu bisa dihibahkan, maka itu juga bisa diperjualbelikan. Baik, pendapat ketiga. Annahu la yajuzu bai'uhu, enggak boleh diperjualbelikan. Lakin tajibul qimatu ala matlafihi. Wa hadza qaulu Malikin. Akan tetapi tajibu, wajib membayar apa? Qimah ala matlafihi. Matlafihi maksudnya apa? Ya, kerusakan atau biaya yang dikeluarkan atau apa yang semacam itu. Ini pendapat Imam Malik. Wa anhu yajuzu bai'uhu. Pendapat Imam Malik juga boleh diperjualbelikan. Wa anhu la yajuzu bai'uhu,
la tajibu qimah. Nah, kata Imam An-Nawawi, bentar. Dari tiga pendapat ini, wal qaulul awwalu war rajih. Jadi pendapat pertama dianggap lebih kuat. Apa pendapat pertama? Tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Nanti ada diskusi tentang dalil kedua dan ketiga. Pendapat kedua ketiga. Fa innal haditsa nassun wadihun, karena hadis yang sedang kita kaji nas sahih. Sharih, tegas. Nasnya sahih, Imam Bukhari, Muslim. Sharih, tegas, karena tidak ada ihtimal kemungkinan yang lain. Jelas. Wadihun fit tahrim, jelas keharamannya. Walam yasbut istinau syai'in, sehingga membutuhkan nanti pengecualian. Butuh apa? Kalau ingin mengeluarkan dari hukum asal ini yang sahih dan sharih, harus ada dalil yang memang semisal mengecualikan. Tu'anal a'malu yumil hadis, maka menjadi ketentuan dengan istilah, nggak boleh berarti diperjualbelikan, kecuali kalau anak hadis statusnya memang minimal hadis yang mengeluarkan dari hukum. Wah, inti momen jawab ada pembohongan perupakan sebagai dan jual lian karena lebih daripada jual. Setiap barang yang haram diperjualbelikan haram pula untuk dimanfaatkan. Sudah dibahas. Tuh. Wa amal qiyas alal bighal. Adapun pengkiasan terhadap atau himar keledai, bahwa Ibnu Qayyim, bagaimana Ibnu Qayyim in absadil qiyas yang sangat rusak. Lianna qiyasal qalbi alal khinzir asahhu. Anjing itu saudaranya apa? Khinzir, apa khinzir? Babi. Ya. Kalau anjing saudaranya babi. Jadi kalau mengkiaskan dia dengan saudaranya, bisa babi. Kalau mengkiaskan anjing dengan himar keledai, dia enggak apa? Enggak nyambung. Kan najis, ini himar ahliya memang tidak boleh dimakan. Tapi terus li'anna al-khinzira aqrabu syabahan bil kalbi. Khinzir, babi itu lebih dekat, lebih serupa dengan anjing. Wa amma wad'ul yadi alaihi fa inna ma ajazahu asyari'u li dzati al-manfa'ah wastasna bai'uhu faman. Wallahu ta'ala ala wa ala. Nah, ini jadi yang dianggap lebih kuat. Ya, kita lihat pendapat Imam As-Sanani kitab Ushul Salam terkait ini. Tahrimus tsamanil qalbi bin nas. Pengharaman hasil dari penjualan anjing itu berdasarkan hadis. Ya dulu ala tahrimi bai'ihi bil luzum. Sisi pendalilan atas haramnya jual beli. Kalau pengharamnya hasil dari jual beli anjing, itu nas hadis. Kalau dari haramnya jual beli itu sendiri, bil luzum wa huwa amun likulli kalbin. Artinya kalau hasilnya saja haram, maka prosesnya pun ikut haram. Kan kata Rasul teh naha an samanil kalbi. Jelas. Kata Rasul telah melarang hasil dari anjing. Kalau secara bahasa, hasil dari anjing. Berarti hasil dari anjing haram statusnya. Nas tuh. Zahir dari hadis. Nah sekarang jual belinya dari mana? Kan nggak disebutkan jual beli. Itu ada saman di situ hasil.
Ya, dari mana hasil itu? Nah, salah satunya apa? Jual beli dari situ. Wa huwa amun likulli kalbin mu'allam wa ghairihi. Sifatnya umum hadis itu. Wa ma yajuzu iktina'uhu, baik yang terlatih atau tidak. Baik yang boleh untuk dipelihara untuk pemanfaatannya atau tidak. Wallahu ta'ala. Memang ada hadis dari Imam An-Nasai yang tadi kita isyaratkan. Bahkan ini pendapat Imam An-Nakhai, Imam Atha. Ya, hadis Jabir. Nah, Rasulullah SAW ansamanil kalbi illa kalbu soidin tadi. Kecuali Rasul melalang hasil daripada perniagaan penjual beli anjing, kecuali anjing dari perburuan. Akhrajahun Nasai, hadis ini keluar dari Nasai berijalis siqat, rijalis illa annahu tu'ina fi sihatihi. Hanya saja dari sisi kesahihan hadis tersebut itu persisihan. Faid soha khassasa umum nahi. Jika benar, jika sahih hadis ini mengeluarkan dari hadis yang sedang kita kaji, dari keumuman larangan. Jika tidak, nggak bisa mengeluarkan atau menjadi pengecualian dari keumuman hadis ini. Jadi masih diperselisihkan. Oleh karena itu dianggap lebih kuat pendapat pertama. Secara mutlak tidak. Terus hadis ini dalil haramnya al-baghyu atau al-bigha, perzinahan. Tahrimu ma yufadu alaihi, haram upah hasil dari perzinahan tadi. Atau bukan perzinahan, apa statusnya? Namanya pelacuran. Sawa'an kana min hurratin au amatin. Baik statusnya masih lajang, apa istilahnya kalau perempuan? Gadis, au ammah, atau budak perempuan. Fahuwa malun haram, harta haram. Liannahu fi muqabili ma harramallahu 'alaiha minaz zina. Karena bertentangan dengan apa yang telah Allah haramkan berupa zina. Falaysa laha akluhu wal intifa'u bihi. Tidak boleh dimakan hasilnya, tidak boleh juga dimanfaatkan hasilnya. Wa yara Ibnu Qayyim berpendapat yajibus tasadduq, wajib disedekahkan. Walau qala takharruju bi niyati takhallus minhu lakana aula. Kalau seandainya kalimatnya bukan dengan sedekah tapi kalimatnya adalah takhallus. Takhallus itu apa maksudnya? Berlepas diri. Berlepas diri, maka itu lebih tepat. Kata seperti riba. Riba itu statusnya bukan sedekah. Tapi apa? Takhallus, berlepas diri dari harta riba. Maka ini pun sama. Jadi istilahnya bukan sedekah, tapi apa? Takhallus, berlepas diri dari riba. Wala yaruddu ila zani. Ya, tidak dikembalikan kepada pelaku zina. Li'annahu dafa'ahu bi ikhtiyarihi fi muqabili yu'ad. Bahwa kasabun khabith ini adalah usaha yang sangat kotor. Wa li'annahu law raja'a ila dafihi la sara 'aunan. Jangan dikembalikan kepada siapa? Ya mohon maaf. Jangan dibalikan upahnya ke siapa? Pelaku penjual. Bisa paham ya? Hurrah tadi kan amah berarti wanita. Wanita pelacur tersebut mendapatkan upah. Jelas istilahnya upah ya. Upah tersebut dia niatkan untuk takhallus, berlepas diri. Tidak boleh diberikan kepada siapa? Orang tadi. Orang yang melakukan perzinahan dengan dia. Nggak boleh. Nggak boleh diserahkan ke dia. Karena itu akan membantu dia melakukan apa? Ta'awun al-ismi wal udwan, wala ta'awunu al-ismi.
li'annahu bidzalika yasul lahu gharduhu ma'a ruju'i mali. Baik, jelas. Yang terakhir, haramnya kahanah, perdukunan. Tahrimu ma yu'khadul kahin. Haram apa yang diambil atau yang diterima oleh dukun, haram. Akluhu lil mal batil, karena termasuk memakan harta batil. Memakan harta dengan cara apa? Batil, ngeri. Lianna takahhuna muharram, perdukunan haram. Wa ma hurrima fi nafsihi hurrima iwaduhu. Jenisnya haram, maka apa yang keluar yang datang darinya maka juga sama statusnya haram. Wa lianna fihi i'anatun lahu ala kahanatihi. Karena itu juga bisa membantu perdukunan, laris itu dukunannya. Wa yadkhulu fi dzalika tahrimu ityani al-arafin. Masuk juga mendatangi al-arafin wal munajjimin. Maksudnya kepada kalau dukun ada istilah yang lain mungkin apa? Paranormal gitu ya. Terus apa lagi? Hah? Semisal itulah istilahnya mas'udin, dajjalin. Wala yajuzu daf'ul mali li ru'yati ma yaf'aluna min as-sihri wasya'wadha. Tidak boleh membayar dengan mengeluarkan harta untuk melihat ma yaf'aluna min as-sihri, perbuatan sihir mereka. Lianna fi dzalika i'anatun lahu, itu membantu. Qala al-Mawardi, Imam al-Mawardi berkatakan, yamna'u al-muhtasib min at-takassub bil kahanati wal lahwi wa yu'addabu 'alaihi al-akhidu wal mu'ti. Dilarang muhtasab, orang yang dapat hasil dari kasab perdukunan, wal lahwi atau apa? Lahun. Apa lahun? Ini amalan yang sifatnya lahun, kesia-siaan. Wa yu'addabu 'alaihi al-akhidu wal mu'ti. Orang yang ngasih, orang yang memberi, dan orang yang menerima harus diberikan pelajaran, diberikan adab, diberikan tarbiyah, diberikan pendidikan. Nah, bagi siapa? Bagi pelaku perdukunan, kalau di perdukunan, dan orang yang datang kepada dukun itu sendiri. Dua-duanya harus ditarbiyah, selain ditarbiyah, atau melalui lahun. Apa lahun itu? Ada pekerjaan yang sifatnya lahun? Kesia-siaan? Ada? Selain dukun, karena ini disandingkan dukun dengan lahun, berarti beda. Siapa? Saya tidak berani. Ada yang benar, tapi saya nggak berani untuk mengatakan. Ada pekerjaan yang sifatnya sia-sia, kesia-siaan? Ada? Oh itu ya. Jadi ada pekerjaan yang sifatnya adalah lahun, kesia-siaan. Senda gurau. Udahlah. Udahlah. Saya gak berani makanya saya sebut ya. Sudah. Batasi. Nah yang seperti gitu, orang yang ngasih gajinya juga harus didik tuh. Terus siapa lagi yang pelakunya juga harus dididik, gitu, harus dibina, ya, seperti itu. Mau jelas ya? Nah, tapi saya kira batas ya, kita cukup sampai di sini. Sudah masuk ke ranah ini sensitif, ya, rawat. Tapi ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sa'ir muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.